Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Masih membahas seputar One Piece 934. Namun kali ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang masih menjadi misteri dan menyimpan sebuah pertanyaan. Langsung saja mari kita mulai. Apakah nanti Luffy akan melawan Queen? Pada panel akhir One Piece 934 diperlihatkan kembali kehadiran Queen. Ada dua alasan mengapa dia harus ada di sana, yaitu sebagai tindak lanjut atas kaburnya Kid atau untuk mematahkan semangat Luffy. Bagi pihak Kaido, kaburnya Kid tentu akan membuat masalah semakin bertambah. Maka dari itu, untuk meminimalisir kejadian serupa agar tak terjadi lagi, perlu adanya seorang karakter berpengaruh dan tentunya kuat guna menjaga pertahanan agar tak bisa ditembus lagi, baik itu dari dalam maupun luar. Jika bukan karena Kid, bisa saja tujuan Queen ke sana adalah untuk menyiksa Luffy atas perintah Kaido langsung. Ya, Kaido sendiri memang ingin memastikan agar Luffy kehilangan atau patah semangatnya. Jika kita perhatikan lagi, selama di dalam tahanan Luffy masih bersikap beringas dan cenderung bebas melawan para penjaga yang mengintimidasi tahanan lain seperti kakek Hio. Ini artinya sebagian besar penjaga di sana belum memenuhi syarat untuk memastikan Luffy tertekan. Alih-alih mematahkan semangatnya, justru merekalah yang menjadi korban dari Luffy. Bahkan pada chapter 926, para penjaga membayangkan bagaimana cara mereka bisa mematahkan semangat Luffy dan Kid. Nah, maka dari itu perlu adanya karakter kuat yang setidaknya level dia berada di atas Luffy. Ya, saya kira inilah alasan yang paling memungkinkan atas kedatangan Queen ke tahanan. Apalagi pada chapter 925 sudah dipertegas ketika King mengingatkan Queen tentang menghancurkan semangat Luffy dan Kid. Namun sayangnya Kid saat ini telah kabur. Nah, masalahnya ketika Queen sudah memasuki area tahanan, otomatis dia akan dipertemukan dengan Luffy. Apakah mungkin nantinya dia akan menghadapi Luffy? Jika menurut saya akan terlalu memaksakan bagi Luffy untuk bertarung melawan Queen. Memang akan bagus jika terjadi, karena itu bisa membuat pengalaman Luffy semakin bertambah dalam menghadapi karakter kuat yang kapasitasnya sebagai komandan divisi Yonko. Namun kita juga harus memikirkan akibat atas duel tersebut jika itu terjadi. Ya, pastinya akan sangat memungkinkan bagi Luffy untuk kehilangan banyak energi. Karena lawan yang dihadapinya adalah sekelas komandan divisi. Nah, jika Luffy sampai terluka parah, lalu bagaimana nanti saat memasuki duel puncak? Bukankah Wano ini didesain sebagai area peperangan yang lebih menggelegar daripada Marineford? Ya, artinya masih banyak karakter-karakter kuat lainnya yang harusnya diberikan porsi lebih untuk melawan pihak musuh. Baik itu dari komandan divisi, headliner, maupun pihak dari Orochi. Nah, jika Luffy tetap melakukan duel dengan orang-orang berpengaruh setelah pemimpinnya, lalu apa yang akan para aliansi lakukan? Apakah mereka cuma sekedar melengkapi saja? Kan tentunya tidak seperti itu. Jadi alangkah lebih baik jika Luffy menghemat tenaganya untuk dipakainya saat pertarungan pamungkas. Ya, biarkanlah Queen bertarung dengan yang lainnya saja, karena nantinya akan menunjukkan bahwa selain Luffy, ada juga tokoh lain yang sudah meningkatkan kemampuannya dan tentunya mampu untuk meladeni karakter sekelas komandan divisi. Bagi saya sendiri rasanya agak aneh jika sebagian besar musuh-musuh kuat yang ada di Wano akan dihadapi oleh Luffy. Nah, yang paling memungkinkan untuk saat ini jika Queen diberikan lawan untuk ia hadapi adalah Big Mom, Kid, ataupun Zoro. Nama pertama tentu sangat besar potensinya, karena kita tahu sendiri dia sedang bergerak menuju kota Udon yang notabene merupakan wilayah di mana tahanan tersebut berada. Lalu kemudian untuk Kid, kemungkinan juga bisa terjadi, karena pelarian Kid dan kedatangan Queen berada di satu waktu yang sama, atau setidaknya jeda waktunya tak terlalu jauh. Ya, saya kira saat ini Kid masih berada di sekitaran wilayah tambang dan belum bergerak terlalu menjauhi tahanan. Nah, untuk Zoro sendiri mungkin kecil potensinya, tapi mengingat dalam One Piece 934 yang lalu kita tak diperlihatkan kembali sosoknya. Bahkan setelah kedatangan dua kelompok aliansi lain yang singgah ke kota Ebisu, di situ tak ada tanda bahwa mereka telah melakukan kontak. Bisa jadi Zoro sudah meninggalkan kota tersebut dan entah bagaimana caranya dia tiba-tiba datang ke wilayah Udon.
So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah nanti Queen akan melakukan sebuah duel? Jika memang ada, kira-kira Queen akan melawan siapa? Bagaimana Kid bisa kabur? Salah satu poin yang masih menjadi misteri dalam One Piece 934 adalah kaburnya Kid. Kira-kira bagaimana cara dia untuk meninggalkan tahanan tersebut? Yang kita tahu di sini adalah Kid melarikan diri dengan modal kenekatannya saja. Lalu kenapa dia tak mengajak Luffy? Ya, alasannya sederhana. Karena di antara mereka berdua saling bersaing untuk mengalahkan Kaido. Jadi untuk apa mengajak Luffy jika ujung-ujungnya Luffy nyampah dalam urusan ngekill Kaido? Dan lagi sepertinya Luffy terlalu sibuk untuk mengurusi para tahanan yang terkena intimidasi. Tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kepribadian Kid, di mana dia hanya akan peduli pada dirinya sendiri dan teman-temannya saja apabila mereka mendapatkan suatu masalah. Nah, kasus pelarian Kid membuktikan bahwa tahanan tersebut masih sangat rapuh dalam hal penjagaannya. Jadi bisa saja Kid kabur dengan cara menghajar para penjaga tahanan terlebih dahulu. Meskipun dia masih memakai borgolnya, namun bukan berarti dia tak bisa memakai kemampuannya. Borgol batu laut memang melemahkan para DF user, namun yang dipakai oleh para pekerja tambang di Wano semuanya sudah dimodifikasi. Artinya efek samping dari batu laut telah berkurang dan tingkat kelemahannya sendiri saya kira tak separah seperti sebelum borgol tersebut dimodifikasi. Ingat Luffy dan Kid juga pernah menjatuhkan Dobon sang Smile User yang notabene seorang wakil sipir dan kapasitasnya sebagai headliner. Artinya bukan tidak mungkin bagi Kid untuk menghajar penjaga-penjaga yang lain, sekalipun mereka adalah Smile User. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri tentang pelarian Kid? Dengan cara apa dia bisa kabur? Peran Kyoshiro. One Piece 934 menunjukkan adanya fakta baru tentang Kakehyo. Ya, sebelum adanya Kyoshiro, dialah seorang Yakuza yang terkenal pada masanya. Namun saat ini keberadaannya sungguh mengenaskan. Dia disiksa dan mengalami kerja Romusa dalam tahanan. Nah, yang masih menjadi pertanyaan di sini adalah ketika Kanjuro mengatakan sebelum Kyoshiro mengambil alih. Bagi saya pernyataan tersebut sangat amat ambigu. Karena pengambil alihan ini bisa terjadi dengan dua cara, antara lain dengan paksaan ataupun diturunkan. Jika pengambil alihan di sini bermakna diturunkan, tapi kenapa Kakehyo ada di dalam tahanan? Tentunya hal tersebut sangat tidak masuk akal. Artinya ada suatu upaya dari Kyoshiro untuk mengambil alih apa yang sebelumnya dimiliki oleh Kakehyo. Salah satunya dengan cara perlawanan yang akhirnya membuat Kakehyo harus dijebloskan ke dalam tahanan. Nah, dari peristiwa yang dialami oleh Kakehyo, mungkinkah akan menimpa juga pada Orochi? Ya, saya kira mungkin bisa saja terjadi. Salah satu alasannya kenapa hal tersebut berpotensi terjadi adalah karena kepribadian mereka berdua. Shogun sebagai petinggi yang memimpin suatu wilayah seharusnya mempunyai wibawa yang tinggi. Namun hal tersebut tak terlihat dalam diri Orochi. Dia bahkan dengan mudahnya ditertawakan oleh bawahannya. Sementara itu Kyoshiro justru yang banyak mendapatkan respect, sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Wano kebanyakan. Kemudian ketika membicarakan kebangkitan klan Kozuki, Orochi justru memperlihatkan ekspresi kekhawatirannya. Namun tidak bagi Kyoshiro, dia justru sangat antusias menanti kebangkitan mereka, bahkan lebih cenderung ingin menghabisinya dan menunjukkan mayat mereka pada seluruh negeri. Jadi saya kira Kyoshiro memang tak ada hubungannya dengan pengikut Oden. Jikapun ada, harusnya Kanjuro mengenalinya dan menjelaskannya pada aliansi tentang keberpihakan dia. Namun pada chapter 934 tak menunjukkan hal tersebut. Justru Kanjuro malah menceritakan situasi yang terjadi pada Kakehyo 20 tahun yang lalu. Nah, saya kira rencana Kyoshiro untuk menggulingkan Shogun dimulai dengan pendekatan internal dengan cara memperkenalkan Komurasaki pada Shogun. Dari situlah nantinya terbangun hubungan antara mereka berdua yang mana tujuannya untuk membangun sebuah kepercayaan. Hanya saja masalahnya di sini adalah keberadaan Kaido, di mana Orochi sendiri tak akan ragu untuk meminta bantuan dari sang makhluk terkuat apabila terjadi sesuatu yang buruk padanya. Tapi saya yakin ketika Kyoshiro yang menjabat sebagai Shogun, maka Kaido akan sedikit terbantu karena sifat ketegasan dia sebagai seorang samurai sejati. Ya, itulah kira-kira peran Kyoshiro sejauh ini. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah Kyoshiro mempunyai rencana busuk terhadap Orochi?
Nasib Komurasaki. Hal misterius lainnya yang masih perlu dipertanyakan adalah terkait kematian Komurasaki. Apakah benar Komurasaki telah meninggal? Bagaimanapun juga Komurasaki adalah salah satu tokoh yang mempunyai peran penting dalam alur Wano ini. Jadi saya kira tak akan semudah itu dia terbunuh. Kita juga harus mempertanyakan isi dari koran yang beredar di Wano, karena sejatinya isi dalam berita tersebut bisa dimonopoli oleh Kaido maupun Orochi. Masih segar dalam ingatan kita tentang permintaan Kaido yang meminta untuk tidak memunculkan nama bajak laut dalam sebuah berita. Inilah salah satu bukti bahwa koran yang beredar di Wano belum tentu sepenuhnya benar. Lalu jika dia tidak mati, di manakah Komurasaki saat ini berada? Hal yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah Komurasaki sedang ditahan di bawah pengawasan langsung dari Orochi. Karena bisa jadi Kyoshiro memanfaatkan keberadaan Komurasaki untuk menggulingkan Orochi. Komurasaki yang sedari kecil dirawat oleh Kyoshiro sudah dipersiapkan untuk mendekati Orochi. Jadi ketika tiba waktunya, baik Kyoshiro dan Komurasaki sudah siap melancarkan aksinya, seperti yang telah ditunjukkan ketika Kyoshiro hendak menebas Komurasaki. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah setuju dengan berita yang sudah beredar di Wano? Ya, itulah pembahasan mengenai poin-poin yang masih menjadi pertanyaan dalam One Piece 934. So, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!